Masih banyak yang belum tahu farmasi itu apa. Jurusan farmasi ini itu tentunya berbeda dengan jurusan kedokteran. Kuliah lama-lama kok ujung-ujungnya cuma jaga apotek doang. Jangan mengira setelah kita pulang itu urusan beres ya. Pokoknya sampai begadang. Ya parah, sampai begadang banget. Itu nulis tangan semua. Aku ngerasa aku nggak bisa ngikutin. Itu bahkan ada yang nggak kuat bertahan di jurusan ini. Hai guys, welcome back to Agus Juniata Channel. Oke, setelah sekian lama ya aku nggak ngevlog. Sebenarnya aku selama ini tuh juga agak bingung sih mau ngevlog dengan tema atau pembahasan apa. Oke, ini aku baru kepikiran kenapa nggak coba cerita tentang pengalaman aku kemarin kuliah S1 farmasi. Mungkin di sini kalian selain teman-temanku yang farmasi ya, mungkin di sini kalian selama ini mungkin ada yang belum tahu jurusan farmasi itu jurusan apa sih? Kemudian nanti pas kerja dia ngapain gitu, kayak gitu kan. Karena memang kita tidak bisa pungkiri masih banyak yang belum tahu farmasi itu apa. Oke, langsung aja ya tanpa berlama-lama. Check it out. Oke, jadi di sini aku ngejelasin ke kalian itu berdasarkan sepengalaman aku ya. Jadi aku dulu kuliah S1 farmasi itu di Universitas Jember, Jawa Timur. Halo, yang dari UNED, mana suaranya? Jadi aku dulu S1 farmasi ini itu masuknya itu tahun 2014. Kemudian lulus S1-nya itu berarti 4 tahun ya. Kalau S1 di sini kan 4 tahun. Itu lulusnya itu tahun 2018. Kemudian melanjutkan lagi 1 tahun profesi apoteker, itu lulusnya tahun 2019. Oke, jadi secara garis besar farmasi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk obat. Tentunya ketika kalian mengambil jurusan ini itu kan nanti karena kalian pengen jadi seorang apoteker. Apoteker dalam hal ini itu merupakan suatu profesi yang secara keseluruhan bertanggung jawab dari obat itu dibuat sampai obat itu diberikan kepada pasien. Jadi jurusan farmasi ini itu tentunya berbeda dengan jurusan kedokteran karena masih banyak yang mengira kedua ini itu sama aja. Kalau dokter itu kan dia lebih ke mendiagnosa ya, mendiagnosa si pasien ini, diagnosa penyakitnya seperti apa. Kemudian sama yang memberikan terapi juga kan dari si dokternya, kayak gitu. Kalau farmasisnya atau apotekernya itu lebih ke resepnya, kayak mengoreksi yang diberikan dokter ini apakah sudah tepat berdasarkan kondisi maupun kebutuhan pasiennya. Dalam hal ini misalkan dari dosisnya apakah sudah tepat, kemudian sediaan yang diberikan apakah sudah tepat, dan lain sebagainya, kayak gitu. Peran farmasis di sana. Jadinya seandainya ditemukan ketidaksesuaian, bisalah kita berdiskusi dengan dokternya, seperti itu. Intinya farmasi ini itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu farmasi klinis dan farmasi industri. Kalau farmasi klinis ini itu pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien. Jadi bertemu pasien secara langsung. Misalkan kayak apoteker yang bekerja di rumah sakit, kemudian di puskesmas atau klinik, kemudian dan fasilitas kesehatan yang lainnya. Kemudian kalau farmasi industri itu lebih ke formulasi. Jadi kalian itu nanti bekerja di industri obat. Jadi kembali lagi ke minat teman-teman. Kalau teman-teman di sini lebih suka sosial atau bertemu banyak orang, kalian cocok di farmasi klinis. Kemudian kalau kalian memang orangnya itu suka sama nge-lab atau kerja di laboratorium, itu kalian cocok banget di farmasi industri. Kayak gitu, kembali ke diri kalian masing-masing. Itu tentunya ketika kalian mengambil jurusan ini, jurusan farmasi, bisa dibilang kuliah ini itu prospek kerjanya itu hingga detik ini tuh masih sangat luas gitu loh. Masih sangat luas, intinya masih sangat dibutuhkan. Walaupun secara kenyataan
itu masih banyak yang meng-underestimate pekerjaan farmasi. Nah, seperti yang aku tadi bilang, itu kan masih banyak yang mikir, kuliah lama-lama kok ujung-ujungnya cuma jaga apotek doang. Padahal ini prospek kerjanya itu sangat luas banget. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem kuliahnya sih ya. Nah, kalau sistem kuliahnya nih hampir sama kok dengan jurusan lain. Menggunakan sistem SKS atau kalau nggak salah itu satuan kredit semester. Rata-rata tiap semester itu sekitar 21 sampai 24 SKS. Yang membedakan dari jurusan lain itu karena ada praktikumnya. Jadi selain kita kuliah teori, itu kita ada praktikumnya atau prakteknya. Jadi dari apa yang kita pelajari itu kita implementasikan di praktikum tersebut. Intinya semakin tinggi semesternya, itu praktikumnya semakin banyak. Kemudian kuliahnya juga semakin sulit. Intinya pas kuliah itu aku pribadi pengen cepat-cepat lulus ya. Nah, selama sehari itu kan kita punya waktu 24 jam ya. Nah, 24 jam. Nah, yang paling nggak bisa aku lupa itu pas semester 6 kalau nggak salah ya. Semester 6 itu ada 6 praktikum di semester itu. Sedangkan kita kuliah itu kan selama seminggu itu cuma 5 hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan itu cuma 5 hari ya, 5 hari, tapi ada 6 praktikum. Nah, gimana tuh urusannya? Jadi bayangkan, misal aku estimasikan waktunya itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 atau jam 5 sore ya. Jadi misalkan kita kuliah jam 7 pagi. Nah, kadang kuliahnya itu ada 2 mata kuliah, di mana yang satu ini ada yang 2 SKS, kemudian yang satunya ini ada 3 SKS. Nah, per SKS-nya itu durasinya itu sekitar 50 menit. Nah, udahlah kita total lah ya, dari jam 7 anggapannya sampai jam 12 siang itu full kuliah. Nah, ya jeda-jeda dikit kadang itu nunggu dosennya datang lah, kemudian nunggu hal teknis lainnya lah sebelum kuliah itu. Kemudian setelah jam 12 siang itu nanti kita itu langsung lanjut praktikum. Nah, durasi praktikum ini macam-macam, ada yang 3 jam, kemudian ada yang 5 jam, tergantung di praktikum itu kita ngapain sih. Kemudian sekitar jam 5 ya, jam 4 atau jam 5 itu kita pulang ke kos atau ke rumah masing-masing. Jangan mengira setelah kita pulang itu urusan beres ya. Itu kita masih memikirkan buat besok. Jadi kita harus mikirin laporan praktikum yang bakal disetor besok. Kemudian mikir juga jurnal praktikum buat praktikum keesokan harinya. Kemudian kita mikirin juga gimana kita belajar pretest atau post-test buat besok. Itu banyak banget yang dipikirin. Pokoknya sampai begadang. Ya, parah, sampai begadang banget. Apalagi seperti yang tadi aku bilang, semakin tinggi semester itu semakin padat banget. Pokoknya seharian itu gimana kita manajemen waktu, jangan sampai waktu kita tuh terbuang sia-sia untuk sesuatu yang tidak penting. Kemudian berbicara laporan praktikum. Pada saat praktikum ini kan kita kayak dibuat kelompok-kelompok gitu ya. Nah, sekitar macam-macam sih, ada yang 4 sampai 6 anak kayak gitu. Laporan praktikum ini itu kebanyakan itu berkelompok, tapi ada juga kok laporan praktikum yang individu. Laporan praktikumnya ini itu nulis tangan semua dan itu berlembar-lembar. Tapi yang enak itu kalau laporan praktikumnya itu berkelompok, jadi tulisan tangannya itu tulisan tangan semua anggota kelompok. Kalau laporan praktikum yang individu ya tulisan tangan kita sendiri sampai ya bisa berpuluh-puluh lembar kayak gitu. Nah, sebelum kita memulai praktikum, itu kan kita kayak menulis jurnal dulu. Nah, jurnalnya juga tulis tangan. Jadi sebelum kita menulis jurnal praktikum maupun laporan praktikum, kita itu harus studi literatur terlebih dahulu. Dengan dasar, misalkan kalian juga bisa laporan kakak tingkat sebelumnya, bisa jadikan acuan juga. Tapi jangan sepenuhnya dari sana, kayak sekedar nulis apa yang nulis kakak tingkat tuh jangan. Kemudian kalian juga bisa studi literatur lebih dalam lagi. Misalkan kayak di web-web tertentu gitu kalian menemukan jurnal. Nah, jurnal
penelitian yang bisa kalian jadikan acuan. Intinya di farmasi ini dengan sistem kuliah yang seperti itu, kita itu dilatih untuk membagi waktu dengan baik dan menemukan cara belajar yang menurut kita itu efektif. Nah, karena kembali lagi cara belajar tiap anak atau tiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi aku pas semester 1, nah kalau pas semester 1 itu kan lebih mengulang pelajaran waktu SMA. Oke, pas semester 1 itu dapat IP 3 ke atas lah. Nah, kemudian lanjut ke semester 2. Nah, mulai semester 2 ini itu mulai deh pelajaran-pelajaran yang farmasi itu mulai ditampilkan ya. Itu kayak misalkan kimia analisis, kemudian ada kimia organik, botani farmasi, dan lain sebagainya. Itu mulai di semester 2 itu. Gimana ya? Aku ngerasa karena masih adaptasi, jadi aku itu kaget. Kemudian mulai deh praktikum itu banyak pas semester itu. Pas itu aku ngerasa aku nggak bisa ngikutin, terlihat dari IP ku langsung turun banget jadi 2 koma lah. Dan nggak cuma aku aja gitu loh, hampir sebagian teman-temanku itu rata-rata nilainya anjlok semua pas di semester itu, kayak gitu ya. Itu aku ngerasa, oh my god, kalau bukan dari diri aku yang berubah, kita mau mengandalkan siapa gitu loh. Akhirnya pas semester 2 itu aku rubah cara belajarku sedemikian rupa. Jadi sehabis kuliah, pas nyampe kosan itu aku langsung review materi yang disampaikan dosen pada hari itu. Semuanya aku review, biar apa ya, kayak belajar buat ujiannya itu kayak nyicil gitu loh. Biar apa namanya, jadi pas kita mau hamin beberapa ujian UAS, hamin beberapa hari sebelum UAS, itu tinggal buka-buka catatan yang kita sudah rapikan kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu lebih enak, memang lebih enak, kita lebih paham. Kemudian memang ada yang kita kurang jelas, kita bisa tanya ke teman yang lebih bisa, atau tanya ke dosen itu dari jauh-jauh hari. Jadi nggak kita pas sudah dekat-dekat hari ujian kita baru paling lah istilahnya, kita baru apa namanya, bingung kayak gitu. Nah, iya sih, dengan menerapkan cara belajar yang seperti itu, nilaiku naik banget malah. Bahkan beberapa teman-teman pas semester 3 itu, pas semester 2 jatuh, pas semester 3 itu mereka ada yang lebih jatuh lagi kayak gitu. Tapi aku untung gitu loh bisa naik. Jadi semenjak itu tuh aku baru menemukan cara belajar yang menurutku itu efektif kayak gitu. Kemudian kalau boleh cerita, beberapa teman seangkatanku itu bahkan ada yang nggak kuat bertahan di jurusan ini. Nggak kuatnya mungkin mereka akhirnya ada yang berhenti kuliah, kemudian ada yang pindah jurusan, kemudian nggak kuatnya ini bisa jadi itu karena apa ya guys ya, mungkin belum bisa beradaptasi atau belum bisa menyesuaikan dengan teman-teman lain. Oke, jadi setelah kalian sudah lulus S1 farmasi, nanti di belakang nama kalian itu ada gelar S-Pharm ya. Jadi kalian ada 2 pilihan. Kalian itu bisa langsung kerja, atau kalian bisa lanjut profesi apoteker lagi setahun. Jadi itu kembali lagi ke kalian. Kalau menurut aku sangat disayangkan kalau nggak lanjut profesi, karena tinggal sedikit lagi. Nah, tapi ada kok beberapa dari teman aku yang setelah lulus S1 mereka langsung kerja. Nah, dan iya, seperti yang aku di awal tadi bilang, itu prospek kerjanya itu sangat banyak dan sangat beraneka ragam. Jadi tergantung kalian, tergantung passion kalian seperti apa, kayak gitu. Oke, pesan aku sebelum kalian memilih jurusan ini, pastikan diri kalian itu siap terlebih dahulu. Siap, kemudian kalian juga pekerja keras, pokoknya tahan banting dalam segala hal, dan kalau bisa minta
pendapat dari orang-orang di sekitar kalian. Karena sangat disayangkan gitu loh ketika kita sudah menjalani itu kita berhenti di tengah jalan seperti itu sangat disayangkan banget. Karena kan kita nggak cuma memikirkan kita aja kan, kita juga pikirkan orang tua kita yang membiayai kuliah kita seperti itu. Oke, itu dulu vlog aku pada kesempatan ini. Kalian siapapun itu bisa tanya-tanya langsung di kolom komen ya. Terus kalian juga bisa komen rekomendasi video aku selanjutnya, mungkin mau tentang apa ya, silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.